belajar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kang Musa? Barakallahu. Siapkan diri, lemas sendiri. Ya, alhamdulillah baik. Di mana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Aci. Iya, kita cari di Yuharrifuna mimba dima akaluhu wahum ya'lamun. Ya sampai situ ya. Baik. Gede banget, Masya Allah. Iya, nggak apa-apa. Posisinya harus izin ikut belajar. Bapak libur tah? Ntar aku naikkan ya. Soalnya ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Gak bisa. Cek itu cek. Ayo Ustaz Rizkil. Paling dia nggak mau naik karena sibuk banget. Gitu. Nanti ada ini saya masukin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Di dalam inian kita, di dalam pelajaran kita itu, kita akan bersambung terus insya Allah. Jadi kalau misalnya kalian ada yang kepengen lebih meningkatkan diri untuk SDM kita lebih maju lagi, tolong ditingkatkan, jangan di sini terus gitu loh, jangan di sini gitu ya, sering-sering ke tempat yang lain yang lebih ini, karena di sini mah level pemula gitu. Kemudian yang kedua, pahami ini untuk level pemula, sehingga ketika kalian mendapatkan sesuatu yang kok kayaknya aneh, kok lambat banget gitu tuh, mohon maaf gitu loh. Terus kemudian yang kedua, di sini open mind. Kalau misalnya kakak itu ada sesuatu yang tidak dirasa tidak pas gitu atau dirasa sangat tidak sesuai, maka silakan untuk untuk bilang untuk pernyataan tetap menarik menampilkan skill. Oke, tidak ya sering kena peringatan itu. Mohon maaf nih kena peringatan. Dan saya itu belajarnya memang bertahap ya. Kadang-kadang orang kepengen cepat, boleh cepat, karena saya juga menampilkan aplikasi yang itu memudahkan kita untuk belajar i'rab. Terus yang keduanya, tapi tetap konvensional yang biasa kita adakan di pelajaran sebelumnya, itu ya menulis, mendengarkan. Menulis itu
wajib ya. Kalau sekarang modelnya kan udah belajarnya zoom kayak gitu kan. Kita mah pakai bahasa menengahi lah, tengah-tengah gitu. Apa, kita juga konvensional, nggak terlalu banget. Pada konvensional kan terus duduk menghafal, terus apa namanya, berangkai kata dan sebagainya gitu. Untuk sekelas kita, ya sekelas aku gitu, bukan kita ya, kayak aku nggak bandingkan sama panjenengan itu. Kita memakai apa namanya itu, ketiganya ya, di tengah-tengahnya istilahnya gitu kak. Iya, jadi kakak, saya sarankan ya, kalau ikut kelas aku ada mushaf, ada buku catatan gitu loh kak, sehingga mencatat kayak Pak Haji Muslimun itu sering setor ke saya tuh, masya Allah. Sekalipun beliau tuh sudah apa namanya tuh di setengah abad lebih ya, tapi setengah abad tapi belum tuh pak. Nanti saya salah lagi. Nah tapi bagus ini ya, baik. Terima kasih, barakallahu fiik. Mama Kio, atur nuhun mama. Kita lanjut di yang ayat ini ya. Oke. Saya maaf pakai alas ini boleh nggak ya? Kemarin saya ditegur orang untuk tidak mempergunakan alas Quran. Sebenarnya bukan Quran Iqra, tapi isinya Quran gitu. Padahal ya aku tulis ini. Ya, Maya, aku kasih sikap gitu. Ada pendapat lain gitu yang itu tuh juga boleh gitu loh kak. Tapi ternyata dipahami agak salah. Salah paham kita. Akunya yang salah, kurang kurang memberi ini kali yang terbaik. Baik. Yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Taufik. Beli apa Isa? Iya, itu harusnya dikasihkan cepat nah, soalnya takut expire. Ya, Aisyah minta tolong, mohon maaf lagi mama tuh. Sebentar. Banyak apa? Oh, ya masukin lemari es. Itu dulu, dibuang dulu. Itu yang satu ini dimasukin lemari es, Yang dalam karton itu. Dengerin mama dulu. Oke, udah. Itulah. Yasma'una masih dalam posisi on cam. Ya, dari sini dulu ya kita belajarnya. Abatat ma'una ayyuminu. Halo, mama lagi on cam kak. Hah? Abatat ma'una, nya ini adalah hamzah ya, hamzah istifham. Kemudian hamzah ini adalah huruf istifham ya. Karena ini adalah huruf istifham, nggak punya kedudukan dalam i'rab kak. Ya, ya, sebentar ya. Tidak punya kedudukan di dalam i'rab. Kemudian fa, ini fa jaidah. Tatma'una ini adalah fi'il mudhari yang rofa dengan fa'ilnya antum. Ini pas yang kemarin itu ternyata ada bi, ada huruf bi, jadi imanihim. Iya, isim yang bukan nasab tapi isim yang jer. Ditakwil isim yang jer, bukan sebagai maf'ul bih tapi sebagai majrur. Ya, tentang tanda hilangnya nasab yang lebar ditakwil sebagai silam takwil isim yang betul, yang jer sebagai maf'ul bih, sebagai majrur.
dimasukin ke pack dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Kapitayan. Iya, Kapitayan tuh berarti kapten ya. Ngarang. Ya, Kak, ngarang. Asmanya siapa? Namanya siapa? Orang Arab orang itu orang Sunda sama orang Jawa itu berarti ini ya apa ya? Mengambil dari bahasa Arab. Asmani pun sinten, asmana saha gitu kan. An huruf masdaria wa nasbin, kemudian itu huruf masdaria dan dia juga huruf nasab. Yuminu ini fi'il mudhari yang nasab dengan tanda ya, fi'il mudhari yang nasab dinasobkan oleh an masdaria dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'al khamsah. Kemudian dengan fa'ilnya hum, sebentar Kak. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Sebentar Kak, ini dulu. Lupa nganterin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sada ada alangkah lebih bagus labnya dimasukin konten. Apa itu? Labnya dimasukin konten maksudnya gimana Ibu? Iya, oh gitu. Saya baru masukinnya ke YouTube Ibu. Akunnya Mimin Majalengka. Jadi kalau misalnya sudah seperti ini udah live, nanti masuk ke YouTube disimpan. Gitu. Terima kasih. Oke. Ya. Ya. Assalamualaikum Umupir. Iya, terima kasih. Waduh, nggak bisa lihat itu Kak. Oh, ini Pak Sarifudin. Iya, ya itu Bapak bisa dilihat di YouTube aku. Bentar ya Kak ya, biar kenalan juga sama YouTube-nya aku. Ada di YouTube. Ya, tadinya sih isinya cerita-cerita gitu, terus sama lama-lama karena habis Rob itu aku pikir ternyata di sini tuh bisa di save ya, bisa di save terus habis itu nanti habis itu baru kita ini tuh baru kita simpan gitu. Naik Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ganggu Bu Ustazah. Gak apa-apa. Boten Pak. Pripun. Cepat sekali. Jadi yang saya maksud supaya bisa dipelajari gitu, dipahami kalau udah masuk konten. Ya terlebih baik, lebih bagus juga di YouTube, lebih ini luas ininya, lebih panjang ininya durasinya. Oh iya. Iya. Jadi saya juga ikut belajar lagi. Oh, silakan. Bapak ikut di tempat saya sudah lama. Iya kan yang itu yang dulu mau beli Quran gak jadi, saya kan udah punya. Oh iya iya. Bentar. Nggak apa-apa. Dari itu. Iya. Jadi Pak apa nama itu saya kasih tahu sebenarnya
saya sudah punya YouTube dan itu Oh iya. ya jadi Namanya tinggal apa, Bu? ya sebentar saya liatin. Namanya Mimin Majalengka sama ininya tuh akunnya Oh, untuk oh iya memudahkan iya. untuk Iya nah iya. ini Oh Pak iya. seperti ini. Nah, Iya. di sini ada ini yang kemarin itu saya Iya iya. Nanti saya di ini ya di ya. Nah, nanti videonya iya. itu ada tiap belum yang kemarin belum masuk. Nah, itu kan tanggalnya nih Pak, tanggal ini Iya. Atori kayak apa semuanya seperti itu. Ada juga yang playlistnya ini cerita tentang itu nahwu sorobnya. Itu metode Iya. aliran. Metode yang saya pakai yang terakhir gitu. Iya. Kalau sebelumnya juga Iya. saya biasa. Nah, ini kan kita belajar nih ini tentang isi mausul gimana gitu. Jadi sampai apa kalau ada di ini kan tentang metode aliran disebutin di sini kita bisa masuk ke sini gitu ya untuk Iya. ininya untuk nahwu sorobnya gitu kan gitu. Jadi Makasih atas yang sarannya Barakallahu fikum. Bapak mau mau tanya apa lagi? Nanti saya mudah-mudahan masuk anak buat apa ke ya depannya. alhamdulillah jadi dari pencerahan keterangan Ibu jadi cepet gitu loh, nggak sulit, nggak ini, nggak Oh, alhamdulillah. Iya, kalau ada iya percepatan lebih baik. Soalnya saya merasakan level saya itu level pemula, Pak. Saya banyak banget belajarnya tuh di tempat-tempat yang lain. Awal mulanya itu kayak iya capek gitu loh untuk ngapalin dulu ini terus tapi nggak anu banget itu. Terus akhirnya saya ada satu metode, itu metode alilan. Terus saya ikut pelatihan 2 hari di situ. Terus iya kemudian, oh berarti yang level pemula tidak perlu ditambahin konsep-konsep yang membuat mereka itu capek, capek otaknya. iya iya Ya, Bu, jadi banyak orang yang ngedown karena tidak paham, tidak tahu itu, iya jadi kurang pahamnya itu. Jadi kalau sama ibu tuh diajarinnya cepet gitu loh Bu. Apalagi saya dia dari dulu ini sebetulnya padahal ini hafalan gitu. oh, tapi Bapak berarti Hafalan. dulu sudah pernah mendapatkan apa namanya pelajaran nahwu sorof ya? Iya, jadi dulu dari Oh, kecil itu Jurumiyah, Kailani, oh Masya Imriti, Allah ya, sih. terus Yakulu, terus Alfiat bin Malik. Tapi yang namanya pengalaman, yang namanya belajar itu, ya saya termasuk orang yang telat gitu loh, yang bodoh gitu ya, bukan bodoh apa namanya? Kebanyakan Pak, Eh, kebanyakan seperti itu. Mungkin Bapak nggak bodoh, cuman masalahnya atau tidak bukan telat juga. Masalahnya apa? Metode yang dipakai nggak sesuai gitu aja sih Pak. Aku sih oh ngerasanya iya, gitu. betul. Heeh. Iya Ya kan? betul, Bu. Jadi Ya kan? udah nemu ini, udah nemu live ibu, konten-konten ibu, ya alhamdulillah kebuka gitu loh, Bu. Oh iya, Bapak ada ininya bukunya juga ya banyak ya. Saya bilang ini saya sarankan sama teman-teman, Bapak, Ibu, kakak, adik yang sudah punya buku Nahwu itu dipakai, dibuka lagi, terus kemudian kalau misalnya oh ini sesuai, ya ikut terus. Kalau misalnya tidak sesuai ya nggak apa-apa. Terus kan asal yang penting buku Nahwu Sorob yang sudah di rumah itu dibuka lagi gitu loh Pak. Iya, jadi Iya, betul banget. Kayak seperti ini kan metode alilannya itu saya masukin sedikit-sedikit. Ada bukunya kan, tapi sekarang bukunya tuh nggak dibuat lagi kata Pak Ustadz karena ini. Tapi kita bisa mempelajarinya gitu lewat iya. lewat YouTube YouTube Yang beliau. yang barusan Ibu terangin itu bagus banget, itu paham banget. Jadi hamzahnya, fa-nya, jadi terus Hmm. pe-nya jelas gitu loh, satu persatu disebutin. Jadi tahu. Oh gitu Waalaikumsalam. ya. Heeh. Iya, Ya karena levelnya pemula, karena saya dulu tuh gimana caranya tuh saya minta petunjuk sama Allah gimana caranya untuk bisa ini tuh suka suka masuk itu karena saya algoritmanya Irob kali ya. Terus suka masuk iya, itu. Akhirnya ada nih aplikasi ini gitu, aplikasi Quran per Android, terus ada lagi Bahas Quran gitu. Jadinya yang tiga ini saya terus di sini dikasih sama Ustadz Sahrul Alam itu
masuk Ibu, di sini kamu ada kampus Arab Indonesia gitu. Jadi kita kemana-mana ada smartphone yang bisa kita ajak belajar gitu loh, Pak. Iya, Iya, iya. ya untuk pemula, Alhamdulillah, terima kasih. iya Udah sama-sama. terbantu, Bu. Ya Alhamdulillah kalau terbantu Bapak dan mohon maaf kalau misalnya kurang maksimal dan sekali lagi saya open minded. Kalau misalnya ada yang salah atau misalnya ada yang kurang boleh masukkan. Iya, Saya masih belum Alhamdulillah. banyak kata-kata Arabnya, tolong sekalian diartikan kata-kata Bunda. Ya, ini nanti, ya ini saya makanya diartikan gitu, Kak. Cuman mungkin kalau yang dimaksudnya itu perkata mungkin ya, nanti baru kita kayak dulu itu saya juga belajar sama Mbak Yai gitu, Pak. Jadi ininya Iya, perkata Alhamdulillah. apa tat mau, nah bertifatnya zaidah, maka kita matikan maka apakah ada ta sama wawu nun berarti kalian, walaupun di situ di dalam irob Arabnya itu wawu jamaah yang sebagai fa'il. Kalau saya Iya, enggak gitu, dikeluarin. Di sini tuh ada domir apa gitu. Makanya ketika menerjemahkan satu-satu. Oke, Kak Kapita yang terjemahkan iya, satu-satu ya, misalnya gitu ya. Misalnya gini ya. iya. Apakah, apakah, maka dulu, apakah, apa itu? Tatmauna kalian mengharap gitu. Iya gitu maksudnya. Oke, nanti Iya, satu-satu. Seperti betul, Bu. istifham. Oh, istifham itu apa? Iya, istifham itu pertanyaan, huruf yang artinya pertanyaan gitu. Oke, nggak apa-apa. Iya. Mm-mm. Ya. Oh, ya memang di apa kemarin tuh diajarkan juga sama guru Iswan, guru saya terakhir ini bilang katanya Ibu Bu Mimin udah bisa ngajarin nahu sorobnya, cuman itu orang-orang audiensnya pada bingung katanya. Kenapa Bapak bisa ngasih ini? Jadi saya kejar tuh, kayak kejar tuh Pak. Kayak Bapak tadi ngajak bilang kalau misalnya bisa itu di YouTube kan aja atau dibuat konten gitu kan. Ternyata saya sudah melakukan, alhamdulillah, tapi perbaikan ke depannya mungkin saya lebih ini lagi. Cuman ya, saya kan kerjanya bukan hanya itu ya Pak ya. Terus yang kedua Iya. itu apa Guru Ison bilang gini, Ibu kalau ngajarin itu dikasih tahu kalau fa'il seperti ini nih. Fa'il itu namanya subjek. Subjek. Kalau fi'il ini yang fi'il mudhari ini apa namanya Pak? Dalam bahasa Indonesianya. Sedang dan akan Ya sedang dan akan, tapi beri namanya apa fi'il itu? pekerjaan. Kata kerja, ya kan? Pekerja. Kata kerja dalam Iya. bahasa Indonesia jika disebut predikat, ya S, Oh, P, Bu, O yang gitu kan? kayak gini-gini ada bukunya nggak? Nggak Ada ada, nggak Pak. jualannya? Nggak ada, itu Oh, by doing aja sih. Iya, ya kalau iya. bisa Ibu bikinin, nanti jual Waduh, ke saya. saya udah pernah Iya, dulu kepikiran, ini cuman sangat otaknya mampet, sangat ini Bapak. sangat sangat berguna ini buat saya, Bu. Kalau Insya di Allah. Orang Sunda itu ya kayak gitu neranginya. Jadi Oh, di Sunda itu kan kalau itu banyak kata-kata yang sulit, oh, iya, ya. kata-kata yang Makanya sulit ketika banyak ya, kata. ketika ini tuh kan diajarin loh, kata ini huruf ini kata depan, maka harus di depan. Depan kayak maka ini kata huruf huruf ya, huruf harfun, maka harus di depan mengartikannya. Maka apakah ini predikat apa subjek? Ini subjek dulu. Terus ini baru predikatnya gitu. SPOK-nya dipakai, Pak. SPOK-nya dipakai gitu. Ya, insya Allah. Insya Allah Kang Musa, Kang Abitan. Jadi masalahnya begini, kita itu di level pemula, saya di level pemula belum tahu bagaimana. Tapi kalian tuh sebenarnya sudah mahir. Bapak Sarifudin sudah mahir. Tetapi Bapak belum menemukan metode yang pas gitu loh. Ya, betul, betul. Ya, Kalau ya. buka-buka itu buku-buku bedahan jurumiyah yang baru itu ya, Bu, Mm-mm. itu jadi kalau bahasa Indonesia itu satu kata itu langsung paham, ngerti. Kalau bahasa Sunda itu banyak. Iya, Iya, jadi bingung gitu kata-katanya iya, teh. Jadi iya, kalau bahasa Indonesia itu tertuju ke satu kata, ngerti, iya. paham langsung gitu. Ya, cuman bahasa Indonesia kan bukan bahasa kaya. Bahasa Sunda sama bahasa Arab tuh kaya, Pak. Iya, emang Ya itu kadang-kadang dia. bingung gitu.
Iya, makanya kadang-kadang orang harus nyarinya ke bahasa Indonesia untuk mengartikan itu bahasa Arab tuh kan. Iya, Bahasa bahasa betul. Sunda gitu. Kalau untuk mengasihkan Iya, bahasa ke bahasa Indonesia agak kesulitan gitu. Kayak bahasanya ini nih. iya. Mudabdabina Lang itu kan. ya langsung Mudabdabina saya. paham gitu Kak, Bu. Iya. Nanti ternyata di Indonesia nggak ada, bahasa Indonesia nggak ada. Terus sayanya ibu ibu saya kan pakai bahasa Jawa di waktu belajar ininya tafsirnya tuh. Terus Hmm. kata ibu guru saya tuh bilangnya mudabdabina nek corone Jawa itu gedandapan. Bahasa Indonesia gedandapan kayak apa mengistilahkan kan susah. Ya Tapi kayak bahasa gini Sunda Ibu kan biasanya, Pak. Bahasa Sunda mah Ibu bikin bikin rumus kayak ini loh, Bu. Bagus ini, Bu. nah, Nanti iya. dicetak loh, Bu. Ibu bikin di komputer, dirapiin. Jadi nanti bisa cepet paham, Bu. Iya, ya bagi orang yang ini ya Pak ya. Makanya saya pernah ini saya bilang sama yang hadir di sini buat level pemula, kakak yang hadir di sini itu nyimak dulu. Terus nanti habis itu kalau misalnya ada yang mesti ditanyakan, tanyakan aja. Terus habis itu kalau yang buat yang mahir, lihat aja dulu, Iya, nyimak dulu. Kalau misalnya bermanfaat untuk diajarkan ke orang lain silakan gitu. Ini masalahnya. Masalahnya iya, di iya. tengah-tengah pembelajaran kita itu kadang-kadang ada orang yang masuk menyalahkan metode saya gitu loh, Pak. Mm-mm. Oh, gitu. Iya, terus kemudian yang keduanya, tapi aku nggak apa-apa sih. Terus yang keduanya, melihat performa saya yang tidak pernah ke sekolah pesantren, kemudian yang kok ngajarin gitu. Saya bukan ngajarin, makanya room saya itu namanya kelas belajar. Insya Iya. Allah, insya Allah. Enggak Ya, enggak ya, apa-apa, ya, Bu. Kang Musa kemarin juga Bisa. saya kan pernah cerita Iya. yang buku ini tuh Pak. Kan ini dulu saya belajar sama Ustaz Sugiono ya. Ini tadi belajarnya segini segini aja. Ciri-ciri film adi itu apa? Cuman ada akhirannya. Jadi akhirannya kalau tak fathah berarti anta gitu. Yang kayak gitu ciri mudore. Ini cuma 29 halaman. 29 halaman nanti misalnya kayak kita belajar apa nih idofa nanti ada ininya contohnya di Quran gitu. Iya, kalau saya kan langsung ke Qurannya ya Pak ya. Kalau saya tulis Iya. habis itu udah selesai kan udah selesai satu-satu satu pembahasan isi mausul. Nah isi mausul kemarin kan kalian kalau mohon maaf ya Pak ya saya bahasa pakai kalian itu kan antum ya, saya tuh Iya. nggak bisa Enggak menginikan ini. apa-apa. Iya, Iya. nggak, kemarin soalnya ada yang tersinggung, dibacain kalian gitu. Kalau kalau saya bilang kan, apa yang enaknya ya para hadirin semua, apa teman-teman, apa bapak ibu, gitu loh Pak. Iya. Masa harus bro ya? Iya, terus habis itu teh, dianya nanya, Kak, kok kamu bilangnya kalian, emang umur kamu berapa? Terus saya bilang, umur saya tua, umur saya 57 tahun, terus baru diem. Mungkin Oh, merasa gitu. iniin. Iya, Iya, kadang kadang-kadang mungkin bahasa saya kan saya orangnya bukan saklek ya Pak. Kalau saya literasi, saya bahasa Indonesia semua, bahasa Arab semua kan. Kebetulan saya nggak bisa bahasa Arab ya, nggak bisa campur-campur bisa. Anak kan maksudnya anak pakai aja saya atau aku gitu, kan lebih bagus. saya Mm-mm. juga umur udah 53 tahun, Bu, udah tua 53 adik kan. saya, Jadi ibu. adik Iya, saya, jadi saya kan tua 57. ibu. Nggak apa-apa nyebut kalian juga. Iya. Iya. Itu dia, makanya saya tuh mikir apa yang bahasa terbaik ya buat saya teman-teman semuanya gitu kan. Gitu. Makanya Iya. kalau baik, baik yang sabarkan Bapak Ibu. Cuman Bapak Ibu kasihan kalau yang belum jadi bapak sama ibu. Cuman level saya alhamdulillah Iya. sih Pak ketika saya lihat di analitik itu ternyata yang masuk ke sini tuh ranknya itu antara 40 sampai 50-an gitu, yang paling banyak. Iya. Mm-mm. Iya. Assalamualaikum, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Iya. Ya, silakan kita belajarnya. Jadi, Bapak Ibu yang punya buku Nahu Sorob di rumah, silakan pakai, pakai terus nanti kita terapkan gitu loh. Mm-mm. Ya, tinggal artinya seperti AID Jadi itu apa? jadi Oh, gitu. intinya harus terus menerus gitu Ya, aja. betul. Makanya harus terus menerus yang Yang di kayak lapangan yang saya temui itu loh Pak Sarifudin. iya Mereka yang sudah kayak gitu belajar kan. seperti Bapak, tapi
Tapi mereka, kalau Bapak kan terus belajar. Kalau mereka itu apa? Mereka mendiamkan bukunya. Mereka tuh ngomongnya gini, ini pelajaran saya 20 tahun yang lalu lah. Selama 20 tahun itu kalian ngapain? Gitu. Ya, harus kayak yang kayak dikiran itu loh Bu, harus jadi rutinitas sehari-hari. Karena ini juga ibadah sama Iya, ibadah. iya, Ia mengagungkan mengagungkan kalam Allah iya sama betul. ibadah Kalau ini saya juga. misi dan visinya itu pengen pengen tahu pengen tahu tentang Al-Qur'an dan Al-Qur'an sebagai petunjuk gitu loh, Pak. Iya, karena selama Iya. ini kan Al-Qur'an itu cuma dibaca aja. Tajwidnya gimana, tahsinnya gimana, terus habis itu tanpa nanti kita naik ke atas yaitu tadabbur Quran gitu loh. Padahal kalau udah tadabbur kan pemahaman ya gitu yang Iya. dijadikan ininya. Makanya sedikit-sedikit izin pakai Ibu metode terima apa? kasih ya. Metodenya apa ya? Sudah abur-aburan. Iya. Kadang Terima begini. kasih Jadi ya Bu saya ya. tuh kan apa ya Kak Goes itu jadi saya kalau belajar gini ada ayat pakainya mushaf ini Kak, pakai mushaf Irob dulu. Iya. Iya. Pakai mushaf Irob, terus habis mushaf Irobnya itu kan di sini ada kisi-kisinya. Nah, kisi-kisinya ini kita uraikan lagi gitu. Ya, ini satu Quran ya, satu Quran seperti ini ya. Terus kemudian habis itu kita baca, kita tulis nih Kak, kita tulis, nanti diuraikan dengan sepengetahuan nahwu sorof kita ya. Apa nak? Dibuka atuh. Saya Iya, jam segini udah ramai Pak, jadi sayanya tuh nggak konsentrasi. Terus yang eh, oke, kemudian habis ini ya Kak, udah selesai nulis, terus kita udah uraikan, terus kita lihat di I'rabul Mufassal di Kitabillahi Murattal ini dipakai oleh dua guru I'rab saya. Yang pertama Ustadz Abdus Tuasikal, yang kedua Ustadz Sugiono Abdul Manaf. Nah, ini yang dipakai. Jadi saya ini juga gitu ngambil dan ini bisa kalian apa em, di itu teman-teman bisa ngambil di internet gitu loh. Bisa diambil di internet. Kalau misalnya ada yang pengen cetak, boleh silakan saya bantu gitu. Gitu Kak. Baik. Ya. Ini baru yang jilid 1. Nih jilid 1 kita belajar di sini. Udah di halaman 92 ya kan ayat 75. Ini seperti ini. Ini satu-satu Pak, makanya saya juga satu-satu. Alhamzatu harfu istifhamin gitu kan. Tapi nggak pakai ini, nggak pakai sakal. Ya ini yang iya. saya agak ininya. Kalau Pak Saripudin kan bisa baca, kalau saya kan belum bisa baca semuanya. Apalagi kalau udah berkaitan dengan balaghah. Pikir dulu karena ini di sini ada sisi balagohnya sedikit gitu, Pak. Gitu. Kalau yang Kalau ini kitab dulu itu tergantung kita mutolaah kitab-kitab lain, Bu. ya, makanya bukan hanya kitab itu aja, tentu. Nah, yang kemudian kita pakai aplikasi karena saya orang ini kan orang level. Kalau ibu sendiri pakai apa? Maksudnya gimana? Metode yang penting paham. Iya. Iya. Ya, pakai metode apa aja yang Bapak sama Ibu punya, terus kakak adik punya, terus habis itu nanti kalian lihat cocoknya sama ini apa bukan gitu. Iya. Kalau saya pakai menamakan satu metode kayaknya saya menghormati guru-guru saya yang sudah mengajarkan gitu loh, Kak. Iya, Iya. yang Iya. terakhir gitu. Jadi nggak ini banget. Baik, kita mulai ngaji lagi ya. Nah, ini pakai pakai Quran per Android. Kalau misalnya kakak punya ini Android, tapi kalau misalnya kakak nggak punya Android, misalnya punyanya iPhone gitu loh kan, saya mah nggak punya iPhone. Ini nanti di tafsir.app seperti ini gitu. Heeh. Udah. Pak Saripudin, mohon izin saya turun ya. Saya turunkan. Iya, iya, turunin aja dulu, Bu. Iya. Nah, tetap aja ngaji, tetap aja lihat gitu. Turunin Oh aja iya. dulu, Bu. Iya, nggak apa-apa ya Pak ya. Ya biar Iya. ininya selesai. Kalau misalnya ada Biar pertanyaan Ibu silakan di fokus itu aja. ngajarinya. Silakan Iya. di DM atau kalau misalnya ini atau di pertanyaan di sini boleh komen. Iya, Terima iya. kasih Bapak. Iya. Barakallahu fikum. Ntar Ya, saya turun makasih, Bu. bentar.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutupkan ya, sebentar. Matiin na dia gitu. Metode yang penting iya, Kak Pitayan pinter. Metode yang penting paham. Soalnya kalau kasih metode-metode terus ada penamaan diri ya. Oke, lanjut. Ya, jadi yang tadi ya seperti ini antum artinya kalian ini sebagai fa'il, dalam bahasa Indonesia sebagai subjeknya gitu. Tapi dalam bahasa Indonesia mubtada juga jadi subjek gitu kan. Menjelas. Apa nak? Dah. Apanya? Ya udah pesen cuman sekarang butuh gitu loh. Boleh cari tempat yang lain. Ya, jam segini udah sibuk. Siap. Apa mauna, maka ini dulu Kak, maka apakah kalian mengharap? Oke, tadi ada ini. Nah, ini ada yang salah kemarin ditakwil isim yang apa ini? Majrur. Apa? Yang hamil siapa? Ada datang? Datang? Iya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Ibu Atun. Anakku cerita apa ini apa ibu kucingnya hamil hamil lagi. Ibunya kucing itu kita nggak pernah masuk ke rumah, cuman di luar aja gitu. Intinya banyak. Dulu tuh sampai punya 13. Yang kasihan yang bersihin ininya, kotorannya. Ditakwil isim yang majur sebagai apa? Ditakwil isim yang jer. Masya Allah tuh kan. Ditakwil isim yang jer. Kita belajar an masdaria dulu ya. Kemarin sudah diuraikan, cuman kalau yang baru datang kita ini sebentar ya. Aku kemarin tuh bilang sama Ustaz Sugi Dini enggak, ternyata dia enggak bikin lagi. Makanya kata beliau tuh kalau misalnya mau bikin lagi boleh teh nanti diinikan. Kata saya bilang nggak apa-apa kalau udah pakai PDF kayak itu juga nggak masalah. Aku tuh nggak pinter bikin buku mang. Huruf masdariyah. Di sini ada huruf masdariyah kan? Di sini tulisannya ayu minu. Jadi kalau misalnya ada huruf masdariyah, itu berarti depannya adalah fiil, fiil mudhore. Nah, fiil mudhore ini dimasdarkan, dijadikan masdar oleh masuknya huruf an, gitu loh, Kak. Gitu. Bukan dimasdarkan sih, dinasobkan. Nah, habis dinasobkan, an plus silah ditakwil isim gitu, dibuat isim. Ya, dibuat isim. Apalagi takwil itu dirombak menjadi isim, diubah menjadi isim gitu loh. An plus fi'il mudhari itu. Kemudian ditakwil isim yang mana? Ditakwil isim yang disikal di sini. Ayyajlisu, ayyajlis takwil isim di sini karena dia sebagai majrur dari huruf jer, ba gitu loh Kak. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ditulis. Ada mana tadi? Yang Ayu Minu ya Kak. Ini Bapak Joyce. Bapak Joyce apa? Ibu ya, saya mohon maaf ya Bu. Atau Bapak. Ini huruf masdar ya. Jadi awalnya ini adalah huruf masdariyah. Masdariyah itu artinya apa? Huruf yang membuat masdar gitu loh. Atau masdar dia tuh menasobkan. Nasob. Ditambah apa? Ini ketemunya nanti sama fiil mudhore, Kak. Ya, ketemunya nanti sama fiil mudhore. Nah, fiil mudhore ini di fiil mudhore ini menjadi nasab karena masukkan an. Ya, fiil mudhore. Di sini
minu tu'minuna ya. Tu'minuna. Ya. Mohon maaf Kakak kalau misalnya ada yang ini kok nulisnya jelek banget atau apa itu. Mohon maaf ya Kak. Ini saya salah satu usaha saya dan saya masih terus berusaha untuk belajar gitu Kak. Iya. Saya pengen kayak guru-guru saya tuh kalau ini nulis tuh bagus. Tuh minuna ya kan? Nah, ini asalnya tuh minuna nih fi'il mudhari Kak. Ayu minuna. Oh, yuk minuna. Oh, ya. Bener. Itu bener saya tadi. Kasih Caci sudah. Oke. Yuk minuna, ya kan? Sudah. Nah, ketika an masuk ke yuk minuna, maka yuk minuna ini menjadi apa? Nasab. Hadfun nun. Betul, Masya Allah. Iya, kalau kemasukan huruf an. Kita jadinya yuk minu gitu kan? Yuk minu gitu kan Kak? Iya. Ya, saya bilangin, saya ceritain. Ini yuk minuna itu apa? Yuk minuna jadi apa Kak? Yuk minuna adalah fiil mudori yang rofa. Tanda rofanya apa? Subutunun. Oke, dengan failnya antum. Ya kan Kak? Fiil mudori yang rofa dengan failnya antum. Ini aja cuma dijadikan. Nah, kalau ini namanya apa? Fiil mudori yang apa? Nasob. Yang dinasobkan oleh an. An masdariyah dengan failnya. Iya. Ulangi ya, fiil mudori yang nasob. Yang dinasobkan oleh an masdariyah dengan tanda nasobnya apa? Sebentar. Tanda nasobnya apa? Tanda nasobnya apa? Tanda nasobnya alifnya untuk apa di belakang? Hadfun nun, hilangnya huruf nun. Baik Kak Anton. Hilangnya huruf nun. Nunnya nggak ada nih Kak. Diganti dengan namanya ini Kak Kapita yang namanya alif farikoh. Alif farikoh. Iya. Ini kan hilang nunnya nih. Tadinya kan nun di sini. Hilang diganti dengan alif farikoh. Apa disebut alif farikoh? Karena untuk membedakan wawunya ini adalah wawu atof atau wawu jamaah gitu loh Kak. Sebutnya alif farikoh gitu. Dah? Paham ya? Jadi kita tahu rumusnya seperti itu. Siap. Terus ayyuminu gitu. Nah, fiil mudhari yang dinasobkan oleh an masdariyah dengan tanda nasobnya hilangnya huruf nun diganti dengan alif farikoh, ya kan? Dengan failnya antum. Sudah? Gitu. Nah, kemudian ayyuminu ini jadi apa? Ayyuminu ini jadi apa? Silah. Nih, terus pakai ini aja ya, Kak. Silah mas dariyah. Karena apa? Kalimat yang jatuh sesudah huruf masdariyah disebut silah masdariyah. Kalimat yang jatuh sesudah isim mausul namanya apa? Kalimat yang jatuh sesudah isim mausul namanya apa? Silah mausul penjelas, ya kan? Baik. Lalu, ya betul, silah mausul. Nah, udah kan? Sekarang ayyuminu jadi apa? Ditakwil isim yang apa? Yang jer. Iya, di isim yang jer sebagai majrur. Ntar ya, kita lihat di kitabnya ya. Dari huruf jer yang mahdhuf. Mahdhuf. Iya, yang dibuang. Jadi di sini ada bi di sini Kak, ada bi ayyuminu gitu. Bi ayyuminu. Agar mereka beriman gitu kan. Gitu ya Kak. Sekarang berarti apa ini?
berjenjang ya Kak. An plus yu'minu. Ketika kemasukan huruf an masdariyah, maka dia menasobkan fi'il mudhari ini menjadi apa? Menjadi ayyu'minu gitu kan. Hilangnya huruf nun diganti dengan alif harikoh, tanda nasabnya. Kemudian fa'ilnya apa ini? Fa'ilnya antum. Ini fa'ilnya antum. Ya kan? Fa'ilnya antum kan Kak? Antum. Astagfirullahaladzim. Fa'ilnya apa Kak? Bentar ya. Jadi Kak pakai saya ini punya alat-alat tulisnya itu dari apa anakku terus nggak dipakai saya. Iya, bentar digeser dulu. Ya, baik. Ayyuminu ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari huruf jer yang mahdhuf. Ada bi di sini nih. Fi'il jer yang mahdhuf. Itu bi. Oke. Bi ayyuminu. Ini ngarang-ngarang. Enggak, Kak. Ini ada kitabnya soalnya. Iya. Terus habis itu kita menjadikan dia itu ditakwil ini takdirnya apa gitu. Ayo, takdirnya apa? Caranya nih Kak. Kalau cari takdirnya seperti apa? Takdiran itu dikira-kiraan. Takdirannya apa gitu. Dari mulai ini nih Kak, dari mulai ayyuminu ditakwil isim yang jar sebagai majrur dari huruf jar yang mahdhuf. Berarti apa? Ayo. Jalasa. Amana yu'minu. Amana yu'minu. Berarti amana yu'minu imanan ya kan? Kita ya kan? Imanan. Ininya kan masdarnya kan? Cari masdarnya dulu Kak. Imanan betul. Cari masdarnya dulu. Oke. Kan ditambah bi. Kak Goes kan ditambah bi. Ya. Terus ini masdarnya kan? Ini huruf jernya, ini masdarnya, kemudian ditambah idofah, diidofahkan dari fa'il. Dari fa'ilnya apa tadi? Hum ya. Hum kalau jadi domir mutasil, hum ya, fa'ilnya hum, domir mutasilnya apa? Hum juga gitu Kak. Hum juga kan? Ya. Sudah selesai? Bagus. Iya betul. Jadinya gimana? Bi ya kan? Bi sorry. Ma ya. Bi ni ya kan? Ya, sekarang ini deh ini. Hum itu ada dua mabninya. Mabninya bisa hum, bisa him. Ketika ketemu huruf jer, maka yang enak dibacanya si ma-nya bi imani him gitu Kak. Ya. Paham? Nanti saya ulangi. Emang harus belajar pelan-pelan Kak kalau kayak gini tuh, apalagi bagi yang baru. Ya. Kalau ditanya nanti ini ada an masdariyah kan ditakwil tuh. Iya betul. Nanti silahnya mana silah masdariyah? Silah masdariyahnya kalimat yang jatuh sesudah. Sebentar dulu. Ini kalau bilang, ya. Kalimat yang jatuh sesudah huruf masdariyah namanya silah masdariyah. Baik. Kalau gitu ditakwilnya gimana caranya? Caranya huruf an masdariyah ditambah silah masdariyah. Nanti ditakwil isim yang apa? Ternyata isim yang jer sebagai majrur dari huruf jer yang mahdhuf yang hilang dibuang di sini gitu. Artinya bi ayyu minu. Oke. Udah selesai sini. Sekarang takdirannya gimana? Cara membuat takdirannya. Lihat ada amil nawasihnya enggak? Amil nawasih. Amilnya itu bi ya. Amil nawasih. Apa sih Kak namanya tuh? Amil yang nasab apa amil yang jer gitu Kak. Nah, ya ada ambil enggak? Nah, di sini ada bi gitu. Nah, kemudian di sini masdarnya. Saya tulis masdar ya, Kak. Kita lagi belajar namanya masdar muawal, masdar bentukan. Ini namanya masdarnya. Mana sih?
Ini imanan, ini adalah dari masdar. Oke. Nah, dari masdar. Bi terus ditambah masdar, ditambah humnya ini dari fa'il. Humnya ini adalah kata ganti yang menempel, kata ganti yang menempel, ya. Jadi bentukannya kayak idofah gitu kan, Kak. Domir mutasil ya kan? Domir mutasil. Domir mutasil dari fa'ilnya itu apa? Fa'ilnya kan hum, Kak. Kalau hum jadinya hum lagi gitu kan. Untuk mengetahui an masdariyah dari mana, Kak? Untuk mengetahui dia itu an masdariyah dari mana? Dari ini, Kak. Semoga saya memahamkan pertanyaan itu betul. Itu kalau dia ketemu sama an, ya, ya berarti huruf masdariyah. Kemudian pasti depannya adalah fiil gitu loh. Jadi gini, kalimat itu tuh butuhnya isim, Kak. Nah, ketemunya kok fiil, maka masuklah huruf an. Nah, an ini jadi masdariyah. Sehingga kita menjadikan masdar dulu. Ini masdarnya yu'minu apa? Amana, yu'minu, imanan, ya kan? Nah, imanan simpen sini. Kemudian di sininya apa? Ayu'minu. Ayu'minu itu ditakwil isim yang apa gitu kan, Kak? Nah, ternyata ditakwil isim yang jer karena ada bi di sininya. Maka imanan jadi imani, bi imanihim. Gitu, Kak. Ya. Untuk mengetahui an masdariyah itu dari mana? Ya, itu dia. An masdariyah karena an. Lagi kita belajar ya. An itu namanya huruf masdariyah karena membuat fi'il mudhari yang depan jadi nasab, kemudian an plus ini jadi silah ini yang fi'il mudhari yang nasab ini jadi silah masdariyah gitu, Kak. Jadi kita tahu sebentar ya, kita belajar ya. Belajarnya kita memang bertahap. Aku pernah dulu tuh mau pengen buat buku ya, modelnya PDF biar orang Kalimantan cuman bisa langsung bisa mengakses gitu loh, nggak usah apa di ini dulu. Makanya bentuknya kan jadi apa semacam apa ini? Kayak apa namanya itu digital book gitu loh, Kak. Iya. Jadi nggak usah pakai kurir, nggak usah apa. Jadi bisa diakses ke yang terpencil sekali. Jadi dilihat setelahnya harus ya biasanya memang feel kan gini, Kak, ya ceritanya ini seperti aja apatat mauna ini ada yuk minu, Kak, padahal ini yang dibutuhkannya itu isim gitu, maka masuklah an. Nah, ini masuknya an masdari ya. Oke, caranya untuk ini jadi setelahnya harus dari iya fiil mudori. Nah, di situ harus dibuat masdar ditakwil. Iya, ntar ya, Kak, ya. Kakak kalau pengen banyak contohnya banyak di Quran. Nih ambil Quran per Android ini Masya Allah nih. Jadi kita bisa macam-macam ini. Oke. Aku ya. Di sini ada ses. Nah, ses, kakak ses. Kemudian cari di ini di dalam Al-Quran gitu. Sebentar. Diganti ya. Diganti katanya gitu. Sekarang misalnya pakai alif ya. An terus sama nun. Gini. Nun. Nah, ini banyak sekali, Kak. Katiin anallah. Ini kan harusnya biar dipakainya tepat kita pakai sakal. Pakai sakal tuh gini, Kak. Aku dikasih tahu anakku. Ini A ya, berarti kita pakai yang A ini kan? Ya, A ini. Ini kan enggak. A gini kan A. A. Aduh, tulisanku ini. Terus habis itu di sakalnya di sini nih, Kak. Nih sakal. Terus ya kan ada sakalnya tuh. Oke, lihat di A. Gak kelihatan saking kecilnya. An, nggak ada.
Biar sambil belajar Kak. Ya, di sini an, a, ya kan? A, I, U, kan ya? A. Coba yang ini, terus sama ini. Nggak kelihatan. Nah, nggak ada. Pakai yang biasa aja. A, terus sama in, nun. Nunnya pakai kita sakalnya dikasih dom, sukun. Sukun. Nah, ini banyak kan? Pakai hasil lengkap. Innaladina kan kayak gitu, nggak pakai ini ya. Kalau misalnya lebih lengkapnya lagi, kita tuh kalau cari lagi pakai an, a, i, u. Ini annya kayaknya ini deh. Ya an, terus sama nun. Nunnya ini kita kasih sakal pakai sukun. Nggak ada juga. Oke, ntar dulu tak iniin. Wabasyiril ladina amanu lain banget ya. Ladina, ada ladina ya. Innal ada ini ya, inna Kak. Nah, ini kita pakainya an. Kalau contoh ayat lakum boleh. Star ya. Kalau gitu langsung. Ininya an. Ayat lakum. Bisa Kak guys? Coba. Ayat ja'ala yaj'alu. Ja'ala yaj'alu. Masdarnya apa Kak? Nanti kita belajar di sorobnya gitu. Jadi sorobnya dipakai. Ayat ya. Ntar ya. Ya jim ain lam. Ayaj'alakum. Oke, sini. Kum. Ayaj'alakum. Ayaj'al aja dulu ya Kak. Nah ini nih ada satu nih. Jalan. Ya ini ada ketemu Kak. Nah ini. Diklik. Nah diklik ya. Asallahu ayaj'ala bainakum. Diklik. Nah ain fi'il madi Allahu isim lafza ismu jalalah isim asa itu ini kan dia itu fi'il madi nasih ya yang merusak gitu kan. An ini ada harfu nasbin wa masdariyatin ya kan. Ya, terus kemudian ya ja'ala ini fi'il mudhari yang mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dohiratu anahu domirun mustatirun takdiru huwa. Al masdaru mu'awal, namanya masdar mu'awal dari an wal fi'il fi mahali nasbin sebagai khobarnya asa. Kalau khobar asanya tuh berarti khobar asa temannya siapa Kak? Belum nuker ya? Cuman ada 50. Ini nih. Nih ada. Ja'ala yaz'ulu. Ja'alan apa? Ja'lan, Pak. Nah, di sini masuk ke di kamus, Kak. Siap di kamus. Oke, di kamus nih ja'ala ya. Jim ain lam. Jim ain lam. Ja'ala langsung diklik. Ja'ala yaj'alu, oke. Banyak ininya ya kan? Ya. Nggak ada ini itu. Ya ini masdarnya aja, tapi nggak tahu ininya. Ya mungkin kan diklik dulu ya kan.
Ya, fi'lun sulasi ya mutaaddi bihar ja'alat aj'al terus ij'alan masdarnya ja'lun ya kan, khobarnya an yaj'ala khobarnya ya. Masih gimana? Oke, ditasrif. Ja'alanya ini kan jim ain lam fiil sulasi ja'ala ya ja'alu. Oke, ja'ala ya ja'alu berarti ikutnya di tasrif. Ja'ala ya ja'alu berarti fathah hayab tahu ya, Kang. Bentar. Aku cari dulu buku tasrifnya. Oh iya, di sini ada. Ya, ja'ala ya ja'alu berarti fa'ala yaf'alu. Fataha yaftahu ya kan, masuknya fataha yaftahu fathan, ja'ala yaj'alu ja'lan ya kan. Ya, fataha yaftahu fathan. Baik, fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wadaka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Nah, sekarang kita cari yang apanya masdarnya. Ini fiil madi, ini fiil mudhari, ini fiil apa? Bukan fiil tapi ini namanya isim masdar. Nah, ini masdarnya berarti fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ala yaf'alu ja'ala yaj'alu ja'lan wa maj'alan fahuwa ja'ilun wadaka maj'ulun ij'al la taj'al maj'alun maj'alun mij'alun gitu Kak. Iya gitu ya. Buku ini saya mau ibu lah. Ini udah banyak. Banyak di toko kitab. Saya di saya kemarin 8.500 ya Kak. Ambil yang ini Kak, ya. Ini ambil yang Bapak yang dari Menara Kudus, ya. Menara Kudus. Ini tasrif yang kalau kita mencari masdar pakainya tasrif istilahi gitu loh Kak. Siap. Ayyaj'al bainakum sini tadi balik lagi ke sini tadi. Jadi annya masdar ya. Ini leksikon berarti ya. Asallahu ayat'ala bainakum. Ya. Bainakum ini dorob makan mansubun wa alamatu fathatu dohiratu wa kafu mukhotob domirun mutasilun mabniun yang tetap ala sukuni fi mahali jarin mudhafun ilaih gitu. Baina wawunya itu huruf atop mabniun ala fati, bainanya itu dorob makan juga. Sekarang pertanyaannya ya. Ini an apa? Ini adalah huruf masdariyah kan ya. Ya. An ini adalah huruf masdariyah dan dia itu huruf nasab dan masdariyah kan, mabniun ala sukun. Habisnya itu yaj'ala. Oke. Jadi sama seperti kasusnya ini. Yaj'ala. An yaj'ala, iya kan? Iya. Bainakum nggak usah dibahas dulu ya Kak. Bainakum. Oke. Siap. Ini Kak, namanya di an ini apa tadi? Huruf masdariyah, ya kan? Masdariyah. Kenapa? Karena ketemu sama fiil. Iya. Nah, ini fiilnya fiil mudhari. Fiil mudhari yang apa? Fiil mudhari yang apa Kak? Yaj'ala fiil mudhari yang apa? Bentar. Kak guys. Oh, kamus. Lihat sampul bukunya Bu. Yang mana? Oh, yang ini tasrif. Ini tasrif. Tasrif. Amsilatu tasrifiyah. Iya. Banyak di ini anak-anak santri itu kalau ini pakai semua Pak.
Iya. Ya ja'ala ini fi'il mudhari yang apa Kak Goes? Fi'il mudhari yang apa? Nasab. Betul, Cak. Fi'il mudhari yang nasab. Dinasabkan oleh apa? Dinasabkan oleh apa? Yang nasab, betul. Yang nasab. Sekarang dinasabkan. Dinasabkan oleh apa? Pelan-pelan aja. Dinasabkan oleh apa? Bukan. Dinasabkan oleh apa? An masdariyah. Iya. An masdariyah. Iya kan? An masdariyah. Udah saya urutkan pelan-pelan aja. Soalnya kalau ini kan kita rada berpikir. Kemudian tanda nasabnya apa, Cek? Nah, tanda nasabnya nih. Tanda nasabnya apa, Cek? Tanda nasabnya baru kita cerita tanda nasab. Tanda nasabnya apa, Cek? Fathah. Nah, betul. Kenapa tanda nasabnya fathah? Ini fathah ya. Tanda nasabnya apa? Fathah. Karena apa? Nah, kenapa? Karena apa? Karena apa? Di antara kalian fungsi ya salah membuat sahih akhir karena fiil mudhari sahih akhir, betul, sahih akhir. Jadi kita belajar i'rabnya tahu sahih akhir gitu loh. Kalau dia itu fiil mudhari sahih akhir, ketika dia posisi nasab tandanya fathah. Tadinya kan ya ja'alu jadi ya ja'ala gitu Kak. Lanjut. Karena fiil mudhari sahih akhir. Sini sini apa? Tandanya tanda karena fathah udah ya. Sekarang di sini ya ada sorry. Ya ja'ala itu failnya apa failnya? Failnya apa? Adaan itu apa? Huwa. Failnya huwa. Domirnya aku lupa Ibu, mestinya domirnya apa di sini? Domirnya huwa. Karena huwa belum bisa jadi fa'il. Lihat depan adakah yang isim yang rofa? Ada isim yang rofa enggak? Ya ja'alna bainakum wa baina alladzina adaitum minhum mawaddatan. Oh, fa'ilnya berarti apa ini? Iya, fa'il. Sudah? Ayat ja'ala. Sekarang gilirannya ya ja'ala itu sebagai apa? Ya ja'ala sebagai apa di sini? Ya ja'ala jadi sebagai apa nih? Ya ja'ala sebagai apa? Sebagai apa ya ja'ala? Ya, ya ja'ala sebagai apa, Bu Eli? Ya ja'ala sebagai apa? Bukan. Ya, fa'il ini namanya kalau fa'il subjek ya. Annya ini adalah ya ketemu sama fi'il mudhari yang sahih akhir, ya kan, dengan fa'ilnya huwa. Ya ja'ala ini jadi apa? Kalimat yang jatuh sesudah an masdariyah menjadi silah masdariyah. Bukan isi masdariyah, Bapak. Ini namanya silah masdariyah. Silah masdariyah. Silah masdariyah, ya kan? Silah masdariyah. Jadi saya bilang lagi sekali lagi. Mungkin belum ini Bang, agak besar ya. Sekarang an, di sini an ya. An ini huruf apa? Huruf masdariyah. Terus apa lagi? Ya ja'ala. Itu asalnya dari apa? Ya ja'alu. Asalnya ya ja'alu. Oke, udah ya. Sekarang kita kupas lagi. An ini adalah huruf apa tadi? Huruf masdariyah. Oke, huruf masdariyah. Kalau yang ini namanya apa? Fi'il mudhari, ya kan? Fi'il mudhari sahih akhir, ya kan Kak? Sahih akhir. Sudah selesai? Oke. Sekarang ketika kemasukan an, maka ini menjadi an ya ja'ala gitu Kak. Ya ja'ala. Ya. Jadi yang berbeda apa itu? Yang berbeda apa? Ya.
Ini tadinya domah berubah menjadi fathah gitu, ya kan? Domah berubah menjadi fathah. Ya, kalau yang tadi, bentar, yang tadi itu yu'minu ya. Yu'minu itu berubah menjadi hilang huruf nun, ya kan? Karena af'al homsah. Kalau ini jenisnya adalah sohi akhir. Kalau sohi akhir domah menjadi fathah. Iya harokatnya. Apa roda sama nasab? Rofanya sama nasab gimana? Ya, ini posisinya nasab, Kak. Karena ini adalah kemasukan huruf masdariyah, maka di sini menjadi apa? Fiil mudhari yang nasab gitu loh, Kak. Ini fiil ya. Ini fiil mudhari yang nasab, dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah. Karena apa? Fiil mudhari sohi akhir. Dengan failnya di sini, failnya apa di sini? Failnya huwa. Ya kan? Nih, pegang yang ini dulu, pegang. Oke, udah selesai? Udah selesai. Sekarang yang ini. Ini kan ayya ja'ala. Sorry. Belum sampai sini dulu. Sekarang ya ja'ala dulu. Ya ja'ala disebut apa, Kak? Ya ja'ala disebut apa tadi? Yang ini dulu. Ya ja'ala disebut apa? Silah masdariyah. Silah masdariyah itu apa? Fi'il mudhari yang nasab yang jatuh sesudah an masdariyah, namanya silah masdariyah gitu, Kak. Iya, betul, Cek. Silah masdariyah. Oke. Nah, ini jadi silah masdariyah sekarang dari mulai an sampai yaj'ala. Ayyaj'ala sebagai apa tuh? Ditakwil isim. Nah, ini namanya ditakwil isim. Ditakwil isim. Iya, isim yang apa? Apa? Isim yang apa? Coba di sini jadi isim yang apa? Nah, di sini. Khobar bimahali ismim jalala asallahu ayya alladhi lam ja'ala di salah ya. Asalnya berarti hidup ya depan di atasnya. Ya, ini atasnya. Asal maaf. Asanya Allah sebagai isim jalala sebagai isim asa, ya kan, sebagai isim asa. Ya, isim asa yang dia itu rofa. Berarti ai harfu nasbin wa masdariyatin sukuni fi'lun mudhari'un mansubun ala alamatu dan tanda nasabnya al-fatatu wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu fa'ilnya. Nah, ini masdar mu'awal ya. Masdar mu'awal ini min ayat dari an fiil dan an ditambah fiil, nah, an ditambah fiil, Kak. Min al wal fi'li fi mahali nasbin sebagai khobar asa. Ini sebagai khobar asa berarti dia isim yang nasab gitu, Kak. Isim yang nasab, iya. Sebagai apa? Tadi sebagai khobar dari asa, ya kan? Ya, dari kalimat ini ya. Khobar dari asa. Ya, shinnya kurang grade 1. Asya, siap. Gitu ya. Asya. Gitu. Jadi kalau gitu cari takdirnya gimana, Kak? Sekarang belajar takdirannya di sini. Gak apa-apa. Ayat Allah sebuah istimas dariyah tidak. Oh, ayat Allah. Ini namanya bukan ditakwil isim yang nasab sebagai khobar asa, namanya masdar mu'awal. Iya, disebutnya isim masdar mu'awal, Kak. Isim masdar mu'awal itu apa? Namanya masdar bentukan. Masdar bentukan nih. Karena dibentukan, masdar bentukan. Karena dibentuk dari
fiil gitu. Ayyaj'ala. Paham nggak? Dari sini paham nggak? Kalau nggak paham nanti saya nggak lanjutkan. Iya. Jadi Kak Kapitayan lihat di sini ada huruf an. Ada yaj'alu tadinya tuh, yaj'alu. Kemudian karena kemasukan huruf an jadi ayyaj'ala. Ini fiil mudhari yang nasab yang jatuh sesudah an masdariyah namanya silah masdariyah. Iya. Kak Kapitayan dulu dia tanyain bila pusing. Nah, isim yang nasab yang jatuh sesudah an masdariyah namanya silah masdariyah. Kemudian an plus silah masdariyah ditakwil isim yang apa? Isim yang nasab. Di sini sebagai isim yang nasab sebagai apa? Sebagai khobarnya asa. Jadi isim yang nasab sebagai khobarnya asa. Nah, kalau gitu berarti ayyaj'ala ini isim betul, namanya isim masdar muawwal. Namanya isim masdar muawwal, isim bentukan. Nah, sekarang ditakwil isim yang nasab. Nih, pindah ke sini. Takdirnya apa? Takdirnya apa? Takdirnya apa gitu kan. Berarti cari dulu. Dia sebagai isim apa tadi? Isim yang nasab ya kan? Isim yang nasab. Khobar kan? Isim yang nasab. Baik. Kalau gitu masdarnya dijadiin nasab, Kak. Iya. Masdarnya mana? Ja'ala yaj'alu ja'lan kan? Iya. Masdar dulu. Masdar, terus nanti masdarnya yaj'ala itu apa? Kemudian di sini ada ini domir mutasil dari fa'ilnya gitu. Ya. Masdarnya apa di sini? Masdarnya apa tadi? Ja'ala yaj'alu ja'lan, ya kan? Ja'lan, ya kan? Ini domir mutasil dari fa'il. Fa'ilnya apa tadi? Huwa. Huwa itu berarti apa, Ce? Domir mutasilnya. Domir mutasilnya huwa jadi apa? Ayo, Kak Kafitayan. Domir mutasil dari fa'il. Fa'ilnya apa nih? Huwa. Jadi apa? Dari fa'il, Kakak. Dari fa'ilnya kan huwa. Iya. Domir mutasil yaitu dari fa'il. Domir mutasilnya kan huwa. Sekarang kalau jadi domir mutasil jadi apa? Nih, Kak. Oke. Sekarang kita belajar domir mutasil. Domir mutasil itu fa'il. Iya. Dari ini. Nih domir mutasil. Ini Kak, yang ini tuh awalnya ya. Mana tadi? Domir mutasil itu yang kalau munfasil gini Kak. Munfasil ya kan, munfasilnya itu huwa, huma, ya kan, hum. Tadi kita dapat tuh yang hum itu munfasil. Kalau mutasil apa? Mutasil itu yang menempel ya. Kalau menempel, kalau hum jadi hum itu. Kalau huma jadi apa? Huma juga, ya kan? Alaihuma. Kalau hu jadi apa? Minhu. Jadi hu, Kak. Iya, hu. Betul, Bu Eli. Nah, gitu. Namanya domir mutasil, ya. Hu, huma, hum. Kalau misalnya apa namanya hiya menjadi ha, alaiha gitu kan? Iya. Kita belajar domir lagi. Sekarang balik lagi ke yang ini. Fa'ilnya apa tadi? Dari fa'ilnya apa? Masdarnya kan ja'lan. Ini domir mutasil dari fa'il. Fa'ilnya apa tadi? Huwa. Kalau huwa jadi apa nantinya? Jadi hu, iya kan? Nah, yang ini hu. Ja'la. Iya kan? Kalau ini ja'lan
Ja'lun, ja'lin. Terus habis itu kita jadikan di sini. Masdar dulu dalam posisi nasab berarti ja'lahu, ya kan? Ja'lahu. Ini kayaknya gak enak banget. Sok, ada yang benerin nah. Halo. Ya betul Umur Rizky. Iya. Bu. Bentar, aku tanya dulu sama yang lain. Ayo, tanya dulu sama yang lain. Gimana Kak? Enaknya? Ayat ja'ala bainahum itu surat berapa tadi tuh ya? Surat 60 ayat 7. Surat Al-Mumtahanah. Heeh. Iya. Ja'alahu. Oh, ja'alahu. Kalau masdarnya apa, Kak? Ja'alahu juga. Ja'alan gitu. Heeh. Kalau ja'alahu berarti dia ini fiil, kayak fiil. Kayak itu masdar. Oke. Kita harus mencari masdarnya ja'ala. Ah, ini Kak. Masdar dari kata fiil ja'ala itu adalah ja'lun. Iya, gitu. Ja'lun, Kak. Ja'lun. Nah, ini Kak Husni baru bangun ya, Kak. Iya. Nih di ayat Mumtahana itu tadi ada yang ngasih ngasih nama ngasih ayat eh, apa namanya tuh an masdaria ayat ja'ala bainakum gitu kan. Nah, kita coba jadi apa? Asallahu ayat ja'ala bainakum mawadatan ya gitu loh, Kak. Oh iya, maaf maaf. Tapi masih sempet nyimak ya Allah, makasih nak. Iya, Ja'lun ya. Kalau masdarnya Ja'lun tadi kita. Jadi kalau di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 itu ada ayat ja'ala bainakum menjadi takdirnya apa? Ya, oke. Yang ditanyakan itu bentuk dari takwilannya masdar muawal itu apa? Ya, maka ini rumus dasarnya fi'il mudhari ditakwil jadi masdar sorih, kata benda masdar asli. Jadi kan ayat ala ja'li ayat ala menjadi takwil menjadi ja'li menjadikan. Oh gitu. Gimana jadinya kahus nih? Lagi jadi iya. Jadi gimana asallahu ayat ala baik takdirnya saja. Ah, mm-mm. Oke. Bukankah yang dimaksud itu kalau dia sebagai isim yang nasab sebagai khobar dari asa, maka bentukannya adalah ja'lahu karena itu kan harus dimasukkan juga domir mutasilnya. Oke. Asallahu ayazla bainakum ayat Allah asa terjadi antara jabatan. Kok jadi jali, Kak? Mengapa jadi jali kita menjadi bentuk masdar sorry yang murni tanpa domir? Oh, yaitu. Ai, menarik banget nih.
Ja'lahu bainakum. Iya kakak, tapi jadi ja'li gitu loh kak. Ini katanya di sebagai masdar, sorry sebentar ya. Mengapa ja'alahu? Mengapa jadi melihat sebagai takdir? Sasi ajribah menjadi masdar yang masih membawa jiwa kata kerja. Ja'alahu iyakum. Menjadikannya akan kalian. Ah, ini kerjaannya Kak Husni. Ayo kak. Kemarin juga kita itu diartikan untuk, oke, mumpung ada orangnya. Bentar Kak Husni, mumpung ada Kak Husni nih. Ayaj'ala bainakum berarti ayajri bainakum. Sebentar. Aku di mana ya? Aku di mana tadi? Jadikan dia. Nih Kak Husni, ternyata di sini ada huruf B katanya Kak. Ja'lahu bainakum tadi katanya itu masdar sorih murni. Iya, nanti saya kasih itunya. Nanti saya DM iniannya. Apa alasannya kenapa? Coba jadi master, ada jiwa kata kerjanya. Ilmu kita sering menyederhanakan menjadi bentuk masdar yang mewakili keseluruhan. Atau lebih pasnya ja'luhu jika dipencet masdar yang memiliki hampir lengkap. Ini benar. Ja'alahu atau lebih tepatnya ja'luhu bisa. Bisa keduanya, Masya Allah. Iya. Kita belajar lagi ya Kak ya. Oke, udah ya. Tadi sudah selesai. Sekarang kita balik lagi ke nih. Ayyuminu Husni. Jadi ini fi'il mudhari yang nasab, yang dinasabkan oleh an masdariyah. Dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah. Dengan fa'ilnya hum. Yu'minu sebagai silah masdariyah dari an. Ya, itu banyak katanya mahzub Kak. Bi ayyuminu. Ada di ini makanya biar aku bilang nanti besok kalau ketemu Kak Husni mau nanya ini. Berarti bi'im. Itu lagi itu katanya nuker. Itu ditukar aja dah. Banyak nggak? Banyak nggak 2000-nya di situ? 31.000 nggak ada ya. Di mana ya Kak? Di mana ya? Ada di tas mama ini? Yang di sini ada nggak? Ada tas mama di Aji. Iya, ini ya. Ntar ya Kak ya, alasan itu adanya Mbak. Oh iya. Ini ayah ya, ada segini. Pak Yamin dong, A. Makalah mama. Alasannya ada entah di Irabul Quran gimana ya. Kakak masih di perjalanan nggak apa-apa diajak bicara seperti ini ya. Oke. Alasannya ada Pak Ayub minulakum berarti Quran surat Al-Baqarah 75 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ulaika alladziina di wa idza laqul ladzina amanu qalu 7 apa summa qasat qulubukum atatmainu yang ini kah? Ayu minu, oke. Atatma'unakum ayyuminu. Harfu masdariyatun yu'minu fi'il mudhari mansubun biasanya suka diintin wawu masdariyah awalnya tuh ayyuminu fi mahali jar tuh kan Kak? Fi mahali jarin bi harfi jarin mahdhufun. Iya, mahdhuf pihak mahali jarin mahdhufin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya, itu Kak, alasannya karena itu di dalam posisi jar karena ada huruf jar yang dibuang.
Bi yu'minu gitu Kak. Oke, lanjut lagi. Kita cari di ntar ya kakak yang lain. Bapak, aku pengen tanya sama Kak Husni soalnya. Di sini. Di surat Al-Baqarah. Ya, makasih yang tetap layarnya. Al-Baqarah di ayat 75. 75 apa tatmauna di ulum, kita kliknya di ulum ya Kak. Terus habis itu i'rab muyasar. Ayu'minu lakum. Ayu'minu an ma ba'da fi ta'wili masdarin mansubun. Nah, ini binazil khafidz. Iya kan? Binazil khafidz ini malahan itu Kak. Tulisannya gini. Binazil khafidz ayu'minu an wa ma ba'daha fi ta'wil masdarin fi ma'dal masdarin mansubun dimasabkan binazil khafidz. Ya, sama-sama Kak Goes. Nanti bikin pertanyaan lagi ya. Seneng aku. Ya, makasih ya atas ilmunya. Saya yang makasih. Malah tambah banyak ilmunya. Oke, sekarang lihat di ininya Kak. Saya makasih Kak Goes. Makasih, Masya Allah. Ayu minulakum. Nah, wa matala bitakwilin masdarin fi mahali jar tuh di Kak bihar fijarin mahdhuf. Tuh kan Kak? Fi mahali jar. Bihar fijarin dengan huruf jar mahdhufin. Gitu Kak. Komus apa yang mana? Oh, komus. Yang ini Kamus Arab Indonesia yang di ini Pak Saripudin. Sebentar ya. Ini ada leksikonnya Pak, berarti awal kata itu. Ini Kamus Arab Indonesia, Kamus Arab Indonesia. Oke. Kita liatin lagi. Jadi Kamus Arab Indonesianya itu banyak. Ini ada Kamus Arab Indonesia, ada kamus, ada lagi Mu'jamal Ghadi. Nah, ini dari leksikon ada jim, ain, lam, fiil dari sulasi muta'addi bihar. Ja'alat, aj'al, ij'al, masdarnya itu ja'lun gitu loh Kak. Jadi ada ininya. Nah, nanti Kakak ambil di Play Store aja. Di Play Store. Terus kemudian nun ini adalah muzam asir. Terus yang ini jim ini adalah ma'azim Arabi. Terus ada lam ini al-mufid. Kemudian kalau yang ini yang di Qur'annya. Nah, kata-kata Qur'annya itu ada di Al-Baqarah ayat 19. Tuh, nanti ada mukhtasar fi tafsir. Sami-sami, iya sami-sami. Gitu Kak Husni, masih ada Kak Husninya? Iya. Talaha bitakwilil masdarin fi mahali jarri biharfi jar mahdufun. Dia itu mahdufunnya mahdufin Kak. Yang dibuang berarti mahdufin. Udah jam 8 Kak. Saya tutup dulu. Nanti kita belajar lagi. Ya, kita nggak ini lagi ya. Tapi nggak apa-apa, ini lagi Q&A. Ya, sama-sama. Makasih Pak Saripudin sudah menaik ke atas tadi dan memberikan pencerahan kepada saya. Barakallahu fikum, jazakumullah ahsanal jazak. Ya, saya tutup dengan doa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Kak.